Salah satu kampung nelayan yang ada di pesisir utara kota Semarang, Tambak Mulyo. Orang-orang dulunya lebih mengenal daerah ini dengan sebutan Tambak Loro. Tambak Loro itu menjadi satu bagian dari Kelurahan Tanjung Mas. Kalau dari Kelurahan Tanjung Mas sendiri, itu ada 16 RW dan 130 RT. Yang notabene penduduk kami lumayan padat di Kecamatan Semarang Utara mencapai 31.000 jiwa. Dan kurang lebih ada di 18.000 kakak. Ya, sedangkan kaitan dengan Tambak Loro itu ada di 5 RW, yaitu dari RW 12 sampai dengan 16, dan ada 35 RT. Daerah Tambak Loro ini sebenarnya dari pelabuhan atau yang mungkin kawasan Pelindo, tepatnya di sebelahnya Indonesia Power, yaitu RW 12, memanjang masuk itu 12, 13, 14, 15, 16. 16-nya berada di Tambak Rejo, yang mungkin juga lebih dikenal sebagai Huntara atau Kampung Nelayan seperti itu. Perubahan nama daerah ini tentunya bukan tanpa sebab. Banyak orang yang percaya bahwa nama merupakan pengharapan ataupun doa untuk pemiliknya. Kalau Tambak Loro dinamai itu sudah sejak dulu kala. Sudah lama sekali sebelum penduduk seperti ini. Pertama dulu itu memang Tambak Lorok. Dengan Tambak Lorok itu waktu sebelum 78 ya masih kosong, Mbak. Waktu pembangunan pipa tahun 71 itu ya lurus juga, sini masih lumpur, jadi jalan itu cuma sampai TPI becak-becak itu, udah nggak ada jalan lagi. Semua masih kosong. Sebelah timur sampai Kaligawe kosong, nggak ada orang, nggak ada yang tinggal. Sekarang kan tinggal sampai jalan arteri yang tinggal ke sini. Itu dulu kosong sama sekali. Sini ya kosong, sana kosong, itu masih Tambak Lorok. Makanya dengan konotasi Tambak Lorok itu kan dulu terkenalnya kan jalmo moro, jalmo mati. Orang masuk ke sini nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani betul. Sampai kurun waktu tahun 85 masih ya 90-an lah. Itu aja masih nggak ada yang berani masuk. Di sini kan ya konotasinya kan sangat, yaitu tadi dengan kampung untuk bajak lautnya yang terkenal di situ. Di samping gini Mbak, waktu dulu sebelum ada Misterius, itu kan anak-anak remaja kan pada nakal semua. Tetangga sendiri jualan ikan di pasar Kobong, pulang ditodong. Gitu loh. Nanti kalau bertengkar antara teman gitu ya pakai senjata tajam, mabuk dan sebagainya. Itu betul. Yang orang yang tua-tua saja waktu itu ya suka mabuk juga. Nah itu setelah dengan adanya kemajuan akhirnya kok Tambak Loro kok serem banget. Jadi kalau nggak salah 93 itu diganti dengan Tambak Mulyo. Itu karena usulan tokoh-tokoh masyarakat. Itu makanya secara resmi diganti Tambak Mulyo. Ya tambak biar mulyo gitu loh. Kalau Tambak Loro ke Tambak Lorok, mojok sendiri. Dulu kan gitu, Mbak. Salah satu kampung nelayan yang ada di pesisir utara kota Semarang, Tambak Mulyo. Orang-orang dulunya lebih mengenal daerah ini dengan sebutan Tambak Loro. Perubahan nama daerah ini tentunya bukan tanpa sebab. Banyak orang yang percaya bahwa nama merupakan pengharapan ataupun doa untuk pemiliknya. Ciri khas di Kampung Tambak Lorok adalah mayoritas warganya nelayan.
Kemudian di daerah nelayan itu pasti terkenal dengan perkampungan yang kumuh, kotor, kemudian agak berbau. Kami selaku ketua RW mencoba bersama-sama Pak RT dan ibu-ibu untuk merubah mindset yang diterima masyarakat kampung kotor dan kumuh tadi, kita rubah menjadi kampung yang asri. Acara sedekah laut atau sedekah bumi itu dilaksanakan biasanya setahun sekali di bulan sebelum bulan Suro. Itu sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita selama ini selalu mencari nafkah di laut, ya kita juga harus memberi sesuatu juga ke laut. Itu nguri-nguri budaya. Kebetulan waktu wali kotanya Mas Hendy itu dikonsep menjadi sebuah pagelaran yang bisa menarik. Jadi ada dana dari pemerintah kota itu untuk biaya pagelaran wayang kulit sama kepala kerbau. Kemudian partisipasi dari warga sendiri itu nanti biasanya sebelum acara itu ada lomba perahu, kemudian lomba macam-macam dan sebagainya. Pada intinya kita tidak menafikan atau syirik dan sebagainya. Ini hanya sebuah bentuk rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat di laut. Yang membuat warga Tambak Lor bertahan dikarenakan mata pencahariannya rata-rata nelayan. Kalau mau pindah dan sebagainya itu biasa anaknya. Tapi kalau warga yang lama itu tetap bertahan di sini karena berkaitan dengan mata pencarian. Kebetulan untuk RW 15 itu sudah ada KSM 5 KSM yang semuanya ada sertifikatnya, yaitu KSM Biru Bahari yang berkaitan dengan pengelolaan kamar mandi, kemudian bisa menghasilkan pupuk. Jadi kamar mandi itu berbasis biogas, bisa menghasilkan pupuk, dan pupuk itu bisa kita jual ke Temanggung, kemudian ke Sukoharjo, Solo, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya KSM KWT, kelompok wanita tani Cantik Bahari. Itu bisa sesuai dengan arahan dari Pak Wali Kota saat itu, Pak Hendy, bahwa kita harus bisa menyiapkan terkait dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Alhamdulillah ada buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi oleh warga. Kemudian ada KWT Pesona Bahari terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu sendiri sampai dengan 1 tahun kemarin itu bisa menghasilkan 53 juta. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita bentuk KSM Tangguh Bahari. Karena kita sadar bahwa Tambak Loro identik dengan rob, air pasang, dan sebagainya. Jadi kita bisa mempersiapkan berkaitan dengan bencana rob itu, kita membantu BPBD dengan membentuk Tangguh Bahari tersebut. Kemudian ada satu lagi yang menaungi masalah UMKM. Jadi segala bentuk produk yang kita tampilkan itu rata-rata adalah produk dari hasil laut. Ada kerupuk udang, kemudian kerupuk dari kulit, kemudian bandeng presto yang cabut duri itu, dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Kayak sisa sampah dari kerang itu kita bisa jadikan hiasan lampu, kemudian tutup meja dan sebagainya. Dengan mayoritas warga yang masih menggantungkan hidupnya dari hasil laut, lalu bagaimana cara nelayan menghadapi cuaca yang tidak menentu? Berhubung ini gelombang besar, angin kencang, jadi tidak bisa melaut. Karena apa? Karena ini gelombangnya terlalu besar. Ini minimal di sungai aja sudah 1,5 meter.
gelombang ketinggian 1,5 meter, apalagi sampai di tengah. Oh, di tengah itu malah lebih besar lagi, Mbak. Maka perahu nelayan yang ada di sini semua itu dipindah semua di tempat yang aman. Karena apa? Ini kalau enggak kuat talinya atau jangkarnya itu nanti bisa hancur perahunya. Ya memang nelayan itu hasilnya yang terutama itu udang. Udang itu kalau musim ini itu belum musim, karena ini baru saja gelombang baru datang. Nah, karena apa? Karena kalau gelombang baru seperti ini, berdatang ini, itu isinya laut itu isinya kotoran semua. Jadi belum ada udang. Nanti kalau setelah sampai 1 minggu atau 5 hari, nah itu baru ada udang. Gitu. Ya, memang itu penanggulan ombak dam itu memang ada, Mbak. Itu di sebelah barat ini, itu dam bis itu semua sudah hancur karena ditelan sama ombak. Nah, saya khawatirkan itu ada yang di situ rumah yang di sebelah dam itu nanti kan kena ombak, khawatir kalau roboh. Itu. Kita dapat memetik banyak pelajaran dari kisah yang ada. Semua usaha yang dilakukan setiap elemen masyarakat Tambak Loro mulai membuahkan hasil. Berbagai prestasi kini telah dicapai dan membuat stigma terdahulu mulai memudar. Perkembangan zaman yang begitu pesat turut mengubah pola pikir masyarakat Tambak Loro tentang betapa pentingnya pendidikan. Namun, bagaimana nasib kampung nelayan ini jika tidak memiliki penerus untuk beregenerasi? Tidak ada yang tahu bagaimana waktu akan mengubah dunia. Namun saat ini satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjaga apa yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Tambak Loro, mutiara dari pesisir utara Kota Semarang. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby